Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di channel saya Nurasisa 23. Apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, ketemu lagi di materi filsafat. Kali ini saya akan membahas tentang sarana ilmiah. Nah, sebelum kita masuk di videonya teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Nurasisa. Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Prodi Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4524091183 dari kelas H. Mari kita masuk di materinya teman-teman. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan pengertian dari sarana ilmiah teman-teman. Jadi sarana ilmiah adalah alat bantu yang digunakan untuk melakukan kegiatan ilmiah seperti mengembangkan pengetahuan dan memperoleh ilmu. Sarana ilmiah bukan merupakan ilmu itu sendiri, melainkan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Nah, kali ini saya akan membahas sarana ilmiah, yaitu bahasa dan matematika, teman-teman. Yang pertama, ada bahasa. Bahasa memegang peranan penting dan suatu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Kelaziman tersebut membuat manusia yang jarang memperhatikan bahasa dan menganggapnya sebagai suatu yang biasa seperti bernafas dan berjalan. Padahal teman-teman, bahasa mempunyai pengaruh yang luar biasa loh, dan termasuk yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Ernest Cassirer sebagaimana yang dikutip oleh Jujun bahwa keunikan manusia bukan terletak pada kemampuan berpikirnya, melainkan terletak pada kemampuan berbahasa. Oleh karena itu, Ernest menyebut manusia sebagai animal symboliskum. Istilah ini teman-teman mempunyai cakupan yang lebih luas dari istilah Homo sapiens. Sebab dalam kegiatan berpikir, manusia mempergunakan simbol bahasa sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa, tiada komunikasi. Tanpa komunikasi juga teman-teman, apakah manusia dapat bersosialisasi dan apakah manusia layak disebut dengan makhluk sosial? Nah, lalu sebagai sarana komunikasi, maka segala hal yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menganggap ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, teman-teman, tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, seorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Dengan kemampuan berbahasa akan terbentang luas cakrawala berpikir seseorang dan tiada batas di dunia ini baginya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wittgenstein yang menyatakan bahwa batas bahasaku adalah batas dunia. Melalui pernyataan ini, orang-orang berpikir bahwa Homo sapiens akan bertanya dalam diri, apa itu bahasa dan fungsi bahasa, dan bagaimana peranan bahasa dalam berpikir ilmiah. Nah, banyak ahli bahasa yang telah memberikan uraiannya teman-teman tentang pengertian bahasa. Sudah Bloch and Traeger mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi. Batas di atas memerlukan sedikit penjelasan agar tidak terjadi salah paham. Oleh karena itu, perlu ditentukan atau perlu diteliti setiap unsur yang terdapat di dalamnya. Yang pertama ada simbol-simbol. Jadi, simbol-simbol berarti atau suatu yang menyatakan sesuatu yang lain. Hubungan antar sesuatu yang dilambangkannya itu tidak merupakan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau sesuatu yang bersifat alamiah. Seperti yang terdapat antara awan hitam dan turunnya hujan, ataupun antara tingginya panas badan dan kemungkinan terjadinya infeksi. Awan hitam adalah tanda turunnya hujan, panas suhu badan yang tinggi tanda suatu penyakit. Simbol atau lambang memperoleh fungsi khususnya dari mufakat kelompok atau konvensi sosial dan tidak mempunyai efek apapun bagi setiap orang yang tidak mengenal konsensus atau konvensi tersebut. Yang kedua ada simbol-simbol vokal. Simbol-simbol yang membangun ujaran manusia. Simbol-simbol vokal yaitu bunyi-bunyi yang urutan-urutan bunyinya dihasilkan dari kerjasama berbagai organ atau alat tubuh dengan sistem bernafas. Untuk memenuhi maksudnya, bunyi-bunyi tersebut teman-teman haruslah didengar oleh orang lain dan harus diartikulasikan sedemikian rupa untuk mempermudahkan si pendengar untuk merasakan secara jelas dan berbeda dari lainnya.
Nah, yang ketiga ada simbol-simbol vokal arbitrer, di mana istilah arbitrer ini bermakna mana suka dan tidak perlu. Ada hubungan yang valid secara filosofis antara ucapan lisan dan arti yang dikandungnya. Hal ini akan lebih jelas bagi orang yang mengetahui lebih dari satu bahasa, misalnya untuk menyatakan jenis bintang yang disebut orang Inggris menyebutnya dengan horse, yang Perancis menyebutnya dengan keval, dan orang Indonesia menyebutnya dengan kuda. Nah, orang Arab yaitu hison. Semua kata ini teman-teman sama tempatnya, sama arbitranya, semuanya adalah konvensi sosial, yakni sejenis persetujuan yang tidak diucapkan atau kesepakatan secara diam-diam yang anggota masyarakat yang memberi setiap kata makna tertentu. Lalu yang keempat, ada suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol yang arbitrer ini, walaupun hubungan antara bunyi dan arti ternyata bebas dari setiap suara hati, nurani logika atau psikologi, namun kerjasama antara bunyi-bunyi itu sendiri di dalam bahasa tertentu ditandai oleh sejumlah konsistensi ketetapan intern. Misalnya saja teman-teman, setiap bahasa beroperasi dengan sejumlah bunyi dasar yang terbatas dan ciri-ciri fonetik lainnya seperti tekanan kata dan intonasi. Lalu yang kelima, ada yang dipergunakan oleh para anggota sesuatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Bagian ini menyatakan hubungan antara bahasa dan masyarakat. Para ahli sosial menaruh perhatian pada tingkah laku manusia sejauh tingkah laku tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi manusia lainnya. Mereka memandang tingkah laku sosial sebagai tindakan atau aksi yang ditunjukkan terhadap yang lainnya. Fungsi bahasa memang sangat penting dalam dunia manusia, teman-teman. Ada fungsi bahasa. Para pakar telah berselisih pendapat dalam hal fungsi bahasa. Aliran filsafat bahasa dan psikolog gnostik melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi. Sedangkan aliran sosiolinguistik berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah sarana untuk perubahan. Masyarakat, walaupun tampak berbeda, pendapat ini saling melengkapi secara umum. Dapat dinyatakan bahwa fungsi bahasa adalah, yang pertama adalah koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat, yang kedua ada penetapan pemikiran dan pengungkapan, lalu yang ketiga teman-teman ada penyampaian pikiran dan perasaan, lalu yang keempat ada penyerangan jiwa, yang kelima ada pengurangan kegoncangan jiwa. Tadi ada fungsi bahasa, sekarang kita masuk teman-teman di bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Di mana untuk dapat berpikir ilmiah, seorang selayaknya menguasai kriteria maupun langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah. Dengan menguasai hal-hal tersebut, tujuan yang akan dicapai akan terwujud di samping menguasai langkah-langkah tertentu. Kegiatan oleh sarana merupakan bahasa, yaitu bahasa, logika, matematika, dan statistika. Berbicara masalah sarana ilmiah, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada sarana ilmiah itu merupakan ilmu dalam pengertian bahwa ia merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah, seperti menggunakan pola pikir induktif dan deduktif. Dalam mendapatkan pengetahuan, kedua tujuan mempelajari sarana ilmiah agar dapat melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Yang ketiga itu bahasa ilmiah dan bahasa agama. Telah diutarakan sebelumnya bahwa bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. Berbeda dengan bahasa agama teman-teman, ada dua pengetahuan mendasar atau ada dua pengertian mendasar tentang bahasa agama. Yang pertama ada bahasa agama adalah kalam ilahi yang terabadikan ke dalam kitab suci. Lalu yang kedua ada bahasa agama merupakan ungkapan serta perilaku keagamaan dari seseorang atau sebuah kelompok sosial. Dengan demikianlah, kata lain bahasa agama dalam konteks kedua ini merupakan wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama maupun sarjana ahli agama, meskipun tidak selalu menunjukkan serta menggunakan ungkapan-ungkapan kitab suci. Nah, tadi ada bahasa, nah kita masuk di matematika.
Pada abad ke-20 teman-teman, seluruh kehidupan manusia sudah mempergunakan matematika, baik matematika itu sangat sederhana, hanya untuk menghitung 1, 2, dan 3, maupun yang sampai sangat rumit, misalnya perhitungan antariksa. Dengan demikian, pola ilmu-ilmu pengetahuan semuanya sudah mempergunakan matematika, baik matematika sebagai pengembangan aljabar maupun statistik. Filosofi modern juga tidak akan tepat bila pengetahuan tentang matematika tidak mencakup banyak sekali. Ilmu-ilmu sosial sudah mempergunakan matematika sebagai geometri, psikometri, ekonometri, dan seterusnya. Hampir dapat dikatakan bahwa fungsi matematika sama luasnya dengan fungsi bahasa loh teman-teman, yang berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentu saja tidak lepas dari usaha para ilmuwan dalam mengembangkannya. Maka dalam hal ini akan dibahas tentang matematika sebagai salah satu sarana kegiatan ilmu. Pembahasannya meliputi sarana berpikir, ilmiah matematika sebagai bahasa, matematika sebagai sarana berpikir, deduktif, dan matematika untuk ilmu alam dan sosial. Nah, yang pertama ada matematika sebagai bahasa. Matematika dalam bahasa yang melambangkan serangkaian makna dan serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Lalu matematika mempunyai kelebihan dibandingkan dengan bahasa verbal, yaitu matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif dalam bahasa verbal. Yang kedua ada matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif. Nama ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasari atas pengalaman seperti halnya yang terdapat di dalam ilmu-ilmu empirik, melainkan didasarkan atau deduksi atau penjabarannya. Bagaimana orang dapat secara tepat mengetahui ciri-ciri deduksi merupakan suatu masalah pokok yang dihadapi oleh filsafat ilmu. Yang ketiga ada matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Matematika merupakan salah satu puncak kegemilangan intelektual. Di samping pengetahuan mengenai matematika itu sendiri, matematika juga memberikan bahasa, proses, dan teori yang memberikan ilmu suatu bentuk dan kekuasaan. Fungsi matematika menjadi sangat penting teman-teman dalam perkembangan berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, itulah tadi materi tentang sarana ilmu, yaitu bahasa dan matematika teman-teman. Maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, dan saya ucapkan terima kasih. Tonton video saya. Nah, video selanjutnya saya akan membahas tentang sarana ilmiah, yaitu statistika dan logika. Jangan lupa subscribe dan like teman-teman untuk mendapatkan notif video selanjutnya. Saya Nur Asisa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa belajar karena kehidupan memberikan kita banyak pelajaran.